Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 6 saham yang kali ini dibahas dari grup karya. Yang pertama kita, kedua WK, ketiga WG, keempat PTPP, kelima WSPP, dan keenam Witon. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup luar biasa ya. Dari sesi awal langsung rebound dan tutup di level harga 6.257. Akhirnya level 6.200 di breakout, naik 1,69%. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga transaksi hari ini sangat besar ya, di 22,3 triliun. Asing hari ini net buy di 1,36 triliun. Ini menjadi sentimen positif lah. Asing luar biasa ya, hari ini beli di atas 1T. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks cukup bagus, tapi sayangnya naiknya membuat gap. Jadi apakah ISG akan melanjutkan rebound? Ya, kalau bisa melanjutkan rebound bagus, tapi kemungkinan ya tetap harus waspada karena minggu depan pembatasan kegiatan di Pulau Bali dan Jawa mulai berlaku ya. Jadi ya perlu hati-hati. Kemungkinan nih gap ini juga bisa ditutup ya di minggu depan. Jadi, tapi yang pastinya ISG aman. Harusnya ISG ya nggak akan turun lebih dari 6.000 ya. Di bulan ini nggak akan turun lebih dari 6.000. Kalaupun dia false breakout 6.200 ini ya, dia akan tektokan lagi di daerah 6.000 sampai 6.200. Nah, dan target saya ISG Juni 6.500 harus dicapai ya. Bagaimana caranya ya, dia harus mencapai 6.500 di ya maksimal bulan Juni. Kalaupun habis itu dia tidak mampu naik lebih tinggi ya, yang pastinya dia harus mencapai dulu ya. Indikator MACD garis biru mulai menyempit mengarah ke atas untuk mendekati garis merah, dan kemungkinan di minggu depan ISG kembali melanjutkan kenaikan ya, akan terbentuk golden cross, bar chart di atas 0 akan terbentuk. Volume hari ini juga lumayan lah, sama seperti volume-volume sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita hari ini malah terkoreksi 1,19% ke level harga 1.650. Kalau dilihat transaksi asing memang terus jualan ya. Mungkin asing punya barang dari daerah bawah nih, makanya dia mulai distribusi. Kalau dilihat dari broker semarinya memang terlihat Waskita didistribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita hari ini sempat menguji resistennya di 1735, namun tidak mampu dan dia koreksi. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, hari ini Waskita tidak disertai volume. Saat kemarin dia coba naik lebih tinggi dengan volume yang meningkat ya. Menurut saya ya belum bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, kalau Waskita breakdown dari 1620 ya, take profit dulu. Kalau Waskita turun dari 1620, take profit dulu. Kemungkinan besar Waskita akan ke bawah. Kalau dilihat dari histori sebelumnya ya, memang 1735 merupakan resisten yang cukup kuat untuk Waskita, karena waktu itu juga dari 2018 ya, resisten 1735 itu adalah support kuat Waskita saat Waskita sideways dari Juli 2018 sampai Juli 2019. Jadi 1 tahun Waskita sideways di range harga 1735 supportnya sampai 2120. Sempat sekali breakdown tapi kemudian dibawa naik ya. Jadi ya kalau mampu breakout Waskita ya potensi bagus akan lanjut ke 2120 ya, ke area sideways-nya yang 1 tahun lalu. Tapi kalau Waskita tidak mampu breakout, arahnya ke sini nih. Nah ya, kita gambar warna kuning, dan ya buruk-buruknya kalaupun Waskita terus turun ya ke sini ya. Kita gambar warna merah. Ini penurunan maksimal Waskita kalaupun dia membuat swing low-nya di sini ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy ya, wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga Waskita udah naik sangat tinggi ya. 262% dari bottom. Kalaupun dia istirahat
dan turun sampai di daerah sini ya masih wajar 28% ya. Kecuali kalau dia sampai breakdown dari 1030 itu keterlaluan ya. Berarti udah bisa dikatakan dia mematahkan tren line uptrendnya ya. Jadi seperti itu untuk waskita. Buy-nya di mana? Buy-nya ya di daerah 1430 sampai 1450 ini. Kalau di daerah sini ya menurut saya ketinggian ya. Harga sekarang ketinggian. Tapi kalau ditarik time frame lebih panjang ya harga sekarang masih murah. Cuman kalau Bapak Ibu mau simpan dalam waktu lama 1 tahun misalnya ya mulai cicil, jangan langsung beli banyak di sini. Misalnya beli 30% dari total equity yang mau dibelikan waskita, 30% dulu beli di daerah penutupan ini. Kalaupun dia turun lagi ke daerah 1430 beli lagi 30%. Kalau dia turun, buruk-buruknya turun ke 1100 ya beli lagi sisanya. Harusnya ini dipertahankan. Menurut saya ya ini dipertahankan. Karena waskita baru mulai menanjak ya. Target saya ya 2120 mungkin bisa dia. 20% ya 6 bulan ke depan lah ya. Jangan tinggi-tinggi lah kita pasang target. Ya 6 bulan ke depan mungkin bisa. Atau 3 bulan ke depan juga dia bisa mencapai, tapi kemudian dia akan koreksi lagi. Jadi tektokan seperti history di 2018 sampai 2019 ya. Jadi seperti itu untuk waskita. Indikator MACD sangat mengarah ke atas, barcat di atas 0 juga mengarah ke atas. Jadi ya ada potensi ke atas, cuman ya nggak bisa masuk. Kalau yang punya dari bawah follow the trend aja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia breakdown dari 1620 take profit dulu, arahnya ke bawah kan lumayan nih. Kalau Bapak Ibu take profit di 1620 hampir sekitar 9 sampai 8%, Bapak Ibu menyelamatkan profit baru beli di bawah ya. Jadi seperti itu aja untuk waskita. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika pada hari ini ditutup malah rebound ya, melanjutkan kenaikan. Ke level harga 2220 naik 3,25%. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker marinya, Wika diakumulasi ya, karena yang belinya besar-besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika akhirnya mampu melanjutkan breakout dari resisten yang terbentuk 2019 ya, sempat 4 kali diuji namun gagal terus, dan akhirnya ini menjadi momentum Wika mampu breakout. Harusnya lanjut ya. Wika arah selanjutnya ke 2500, target saya ke 2500. Kalau itu mampu di breakout ya nanti saya update kemana arahnya ya. Jadi untuk sekarang waskita ya akan lanjut naik. Kalaupun koreksi ya koreksinya ya di daerah sini aja ya. Kalau saya lihat mungkin nggak false breakout. Kalau dilihat dari volume kemungkinan kecil dia false breakout ya. Kalaupun tidak bisa lanjut ya dia akan sideways dulu di daerah sini ya. Tektokan baru dia naik lagi. Nah, karena Wika juga masih uptrend dan juga masih mempertahankan EMA 20-nya. EMA 20 juga sangat tajam mengarah ke atas, dan kalaupun buruk-buruknya false breakout ya, ya Wika akan bermain di daerah sini aja. Mungkin nggak turun dari sini. Kalau saya lihat kecil kemungkinan kalau dia turun dari daerah 1870 sampai 2000 ini ya. Dia tektokan di sini ya Bapak Ibu bisa. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah atas ternyata dia false breakout ya tambah lagi di daerah 1980 sampai 1950 ini, tambah aja. Kemungkinan dia sideways di daerah sini baru dia akan uji ke atas lagi ya. Karena Wika juga ya belum, masih jauh ya. Masih panjang perjalanan Wika ini. Masih ya terdekatnya ke 2500 arah Wika nih. Setelah 2500 bisa di breakout baru dia ke daerah 3000 sampai 3250 ya. Dan sangat bagus juga potensi Wika ya. Hari ini dia breakout melanjutkan kenaikan ya, harusnya Wika lanjut ya. Jadi seperti itu aja untuk Wika. Yang sudah punya barang follow the trend aja, pasang trailing stop kalau besok dia breakout dari 2280 ya. Kalau minggu depan breakout dari 2280, pasang trailing stop, takut dia berbalik arah ya Bapak Ibu take profit dulu baru beli di daerah bawah lagi. Jadi seperti itu ya. Indikator MACD sangat mengarah ke atas, sudah terbentuk golden cross, barcat di atas 0 juga terbentuk, volume juga meningkat yang signifikan ya dari volume-volume sehari sebelumnya. Jadi ya masih lanjut lah Wika. Kita langsung saja ke saham ketiga.
Saham ketiga ada WG. WG pada hari ini ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 272. Kalau dilihat transaksi asing pada hari Jumat ini net sell saham WG. Kalau dilihat dari broker smarinya memang terlihat ada distribusi walaupun tipis ya distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika menurut saya sinyal yang tidak bagus karena Wika hari ini candlenya menutup penuh candle kemarin ya, dan juga saat dia mencoba breakout dari 290 namun ditahan dan tetap dibawa turun lagi. Volume juga meningkat yang signifikan. Ini volume meningkat ini saat dia mencoba breakout ya. Saat dia breakout volume meningkat tapi kemudian dijaga ya, seller lebih besar di atas untuk jualan dan akhirnya WG turun ya. Arah selanjutnya WG kalau besok melanjutkan penurunan ya ke daerah 250 sampai 260 ini. Di daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy? Mending nunggu di daerah bawah ya. Menurut saya di bawah sini lebih aman buy-nya di 260 sampai 265 nih ya. Jadi belinya di daerah sini aja, tunggu aja, wait and see aja. Sabar, jangan dikejar ya. Jangan ngejar barang yang sudah naik tinggi ya, karena di bawah turun juga lebih besar potensinya. Mending beli itu saham yang belum naik baru buy, biarpun nunggunya agak lama sampai dia naik tapi lebih aman dan potensi untuk loss atau cut loss juga lebih kecil. Kalau kita beli barang atau beli saham di daerah pucuk, cut lossnya lebih dalam dan potensi lossnya juga lebih besar. Seperti itu untuk WG. Wait and see dulu untuk WG. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD masih dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk ya, dan juga bar chart hari ini lebih dalam dari bar chart hari sebelumnya. Jadi ya potensi WG sepertinya akan lanjut dulu koreksi ya, 2-3 candle lagi. Jadi seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTPP. PTPP pada hari ini malah naik 1,44% ke harga 2100. Kalau dilihat transaksi asing, PTPP dibeli asing. Kalau dilihat dari broker smarinya memang terlihat PTPP lagi diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP membuat candle shooting star ya di dekat atau pas di resistennya 2100. Itu perlu hati-hati ya, karena ya bisa aja itu menandakan PTPP akan mengarah ke bawah, bisa ya. Walaupun yang kalau Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk ya. Bisa aja lanjut, cuman menurut saya jangan coba-coba, nggak usah dulu spekulasi buy, wait and see dulu kemana arahnya. Kalau masih 2 candle lagi di hari Senin atau hari Selasa masih di atas 2100, baru bisa spekulasi buy. Kalau enggak ya wait and see dulu. Jadi kalau 2 candlenya tidak mampu bertahan di atas 2100 ya arah PTPP ke 1750 sampai 1810. Jadi mending wait and see dulu untuk PTPP. Bagi yang punya PTPP di harga bawah, di harga 1900 apalagi di bawah 1900, take profit kalau PTPP breakdown dari 2050 ya. Kalau dia breakdown dari 2050, take profit aja dulu. Menurut saya dia potensi besar ke bawah kalau sampai breakdown. Jadi idealnya beli PTPP itu di harga 1750 sampai 1820. Ya pas kemarin dia tektokan di daerah 1750 sampai 1820 ini ya Bapak Ibu buy. Beli saham itu pas lagi di daerah bawah ini, di daerah sideways-nya ini, di daerah atas support sebelum dia naik kencang kan. Ini terlihat dia tektokan akhirnya dia naik ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di bulan Desember ya, apalagi di tanggal 30 kemarin saat di 1800, nih anggap aja di tanggal 29 kemarin Bapak Ibu beli saat dia candle hijau di atas support, Bapak Ibu beli ya, cut loss-nya di 1640, itu sekitar 10%, dan Bapak Ibu sudah hari ini potensi profit udah di 14% ya dalam waktu 1 minggu. Karena belinya di tanggal 29
Jadi ya beli saham itu jangan beli saat dia ke notice kayak gini, saat dia baru naik lalu Bapak Ibu mau ikut naik. Padahal resiko dia turun juga lebih besar. Kalau dia kembali ke bawah, Bapak Ibu sudah kerugian di 13% kan. Kenapa waktu dia di bawah nggak dibeli? Bisa tulis di komen ya, apa yang jadi permasalahannya ya. Karena harusnya beli saham itu nunggu dia belum gerak. Kalau dia sudah gerak ya orang pasti rata-rata udah pada pengen jualan. Yang beli dari daerah bawah sebelum dia gerak ya pasti ada yang sudah mulai jualan ya. Walaupun di bawah naik lebih tinggi bisa, cuman resiko dia turun itu lebih dalam. Bapak Ibu juga cut loss-nya juga akan lebih dalam karena ya kalau saya cut loss-nya saya akan di bawah EMA 20. Jadi saya nggak akan beli di daerah atas karena jauh dari EMA 20 ya. Jadi seperti itu untuk PTPP. Untuk minggu depan wait and see dulu di hari Senin atau Selasa kemana arahnya dulu ya. Kalau dia ke bawah ya jaga di daerah 1800. Kalau dia terkonfirmasi tutup tetap di atas 2100 baru coba buat trading plan-nya buy di daerah atas ini ya. Karena ya arah PTPP masih berpotensi ke 2570 ya. Itu ada resisten yang terbentuk dari Juni 2018. Sempat diuji sekali tapi kemudian gagal. Dan juga resisten 2100 ini juga menurut saya cukup aman ya. Jadi kalau dia mampu mempertahankan ya bagus. Walaupun ini ya bisa dikatakan resisten minor. Harusnya ya daerah sini yang lebih menarik untuk buy. Di sini belum bisa buy ya. Jadi seperti itu untuk PTPP. Jadi di daerah 2100 ini menurut saya belum bisa buy ya. Buy-nya nunggu konfirmasi aja. Kalau sebelum konfirmasi jangan beli. Dan idealnya harga buy PTPP itu di daerah sini. Di 1750 sampai 1830 ini idealnya untuk PTPP. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada WSBP. WSBP pada hari ini ditutup di level harga 318 naik 3,24%. Pada hari Kamis kemarin WSBP juga naik 4,76%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi di hari Kamis ya asing jualan yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi. Walaupun tipis ya bisa dikatakan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP membentuk pola shooting star juga tapi di daerah atas dan juga ya ada gap kecil ya di 308. WSBP membuat gap ya walaupun volume hari ini meningkat yang signifikan ya karena WSBP akhirnya breakout resisten ya bisa dikatakan ini resisten neckline-nya ya yang terbentuk dari Oktober 2018 dan Bapak Ibu bisa perhatikan volume juga meningkat karena memang ini ditunggu-tunggu sama buyer. Tapi karena mungkin banyak yang beli dari daerah bawah sudah ngumpulin barang dan sudah sekitar 85% profitnya ya mungkin ada yang profit taking dan juga ini hari Jumat juga profit taking. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Menurut saya tunggu dulu satu candle lagi. Kalau satu candle lagi masih di atas 310 baru spekulasi buy, cut loss-nya di bawah 292 di 290 atau di 288 ya. Jadi seperti itu kalau dilihat downside-nya ya kecil ya sekitar ya kalau beli di harga sekarang cut loss-nya cuman di 9% ya. Target profit 10% ya karena dia kemungkinan besar menguji resistennya di 350. Kalau 350 mampu di breakout ya harusnya saya sudah pasang target WSBP ke resisten sideways yang terbentuk dari 2017. Jadi ini juga resisten kunci dia kalau WSBP mau naik lebih tinggi dan target selanjutnya WSBP ke 500 ya. Cukup menarik juga WSBP dan juga bisa dikatakan WSBP membuat rounding bottom ya. Ini rounding bottomnya. Nah, ya. Jadi seperti itu
untuk SPP masih berpotensi ke atas. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy dengan resiko false breakout, bisa aja buy dengan potensi kerugian di 9,34% ya. Dan bisa aja nanti kalaupun dia tidak false breakout, dia akan sideways di daerah sini. Nggak apa-apa kalau dia sideways di daerah sini, nggak masalah, buy aja menurut saya. Jadi seperti itu untuk SBP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Witon. Witon pada hari ini ditutup di level harga 418 sama harga penutupan pada hari Kamis kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan yang cukup besar ya, di 2,4 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya memang ada terlihat sedikit distribusi di saham Witon. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon menurut saya aman ya, mulai mau naik dan juga ya harusnya Witon aman. Ini juga momentum mungkin dia, dan juga ini momentum ya, kemungkinan ini momentum dia lanjut naik menguji resistennya di 450 sampai 460 ini. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi candle yang seperti ini, hammer ke bawah? Ya kalau Bapak Ibu mau bisa aja ya. Cut loss-nya juga kecil nih. Cut loss saja di 380 itu sekitar 8,8%, dan target profit di 455 itu sekitar 8%, jadi hampir sama dengan resiko ya. Ini dengan resiko kemungkinan kecil kalau dia menyentuh harga cut loss di 380 ya. Menurut saya ini kecil karena harusnya ini dipertahankan ya, 408 ini dipertahankan. Jadi seperti itu untuk Witon, masih berpotensi ke atas, dan juga harusnya Witon bisa mencapai 550 di tahun ini ya. Jadi seperti itu, kita cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.